Yang pertama itu, dia itu kalau tidak salah ya bagian dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Yang kedua, dia itu tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Ada foto-fotonya beredar. Jangan bilang nggak ada. Ya kan begitu kan? Nah, ditangkaplah si Tony ini. Otomatis ditangkaplah si AJK ini. Kan begitu. Nah, si Tony ini mengatakan bahwasanya ada jatah dari menteri, ya. Ada jatah dari menteri sebanyak 50%. Kan begitu. Nah, sampai sekarang pun juga kementerian, sampai sekarang pun juga, ya, pengadilan belum pernah memanggil yang namanya Bapak Budi Ari untuk dimintai keterangan. Artinya apa? Artinya keterangan dari yang namanya si Tony ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak cukup bukti. Kalau bicara menyebutkan nama seseorang, terserah, jangankan cuma namanya si Pak Budi Ari, nama Joko Widodo pun juga bisa terseret-seret. Tapi kalau orang otaknya pendek, ya kan, apa dibilangnya? Ternyata judi online 50% jatuh juga ya ke tangan Mulyono. Woi, lapet. Otak kalian itu, coba pahami dulu alurnya. Ada masalah dikit-dikit. Ini pasti ini aliran dana judul ke Mulyono. Kita sudah katakan dari dulu yang namanya Projo dan PDIP ketika mereka punya kepentingan bersama, yaitu mengantarkan Bapak Joko Widodo periode pertama, periode kedua, mereka ini akrab. Tapi kita bisa lihat ya bahwasanya PDIP sudah tarik diri dari dukungannya terhadap Bapak Joko Widodo dengan cara memecat beliau. Projo selalu kan tidak meninggalkan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Sebentar dulu Bung, sebentar Bung, kok aura-auranya kok kayaknya kok membela ya? Bukan membela, kesannya aja itu. Karena ku tengok dari kepanikannya orang-orang PDIP ini nggak biasa ini. Sekelas Puan Maharani, coba sekelas Puan Maharani ya, coba angkat suara. Apa gara-gara nama suaminya pernah disebut di kasus BTS? Kita nggak tahu juga kan? Itu dia ya. Sekarang begini, Budi Ari sebelumnya itu menteri itu adalah siapa namanya itu, si Johnny G. Plate. Nggak tahu juga kita nggak tahu juga. Entah dia juga bermain di masalah judi online ini, tapi tidak mencuat ke permukaan. Siapa yang tahu? Kan begitu. Dicek dulu itu. Dan juga Rudiantara dicek. Gitu loh. Nggak usah dicipung. Nanti ketahuan pula. Makin kental nama suaminya, makin keras nanti didengar di publik. Kenapa takut? Makin keras nanti gaungnya, Bung. Nama suaminya, kasihan dia. Kasihan. Sekarang kan begini, ya kan, kalian sudah bikin laporan kepada Budi Ari. Aku takutnya Budi Ari ngamuk ini. Dibongkarnya semua memang. Karena di dalam beberapa media, ini orang ya mengatakan beberapa kali bahwasanya pengendali di judi online di Indonesia ini ada 5 orang. Saya tahu orang-orangnya itu katanya. Yang kesalnya aku Mahfud MD ikut mengomentari, mengomentari Budi Ari harus diseret, Budi Ari itu pasti terlibat, Budi Ari pasti makan. Sekarang begini, waktu 2023 kau juga Menko Polhukam waktu itu kalah apa? Banyak kali komentarmu sekarang, kau kemana aja? Mau cari muga kau. Aku nggak heran aku ngeliat Mahfud MD. Sorry ya, aku bukannya tidak menghormati beliau sebagai orang besar, sebagai orang yang terhormat. Ya, semenjak beliau ya menginjak-injak harkat dan martabat dirinya sendiri dengan menghina Bapak Jokowi dulu. Ya, dari mulai saat itulah aku tidak pernah respect sama orang ini. Coba, apa dibilangnya kemarin itu banyak ya. Dibilanglah katanya Gibran itu seperti pengemudi terugal-ugalan ya. Dibilanglah bahwasanya Bapak Joko Widodo
ya ada andil di dalam korupsi ini, korupsi itu. Waktu itu juga bersuara dia masalah gratifikasi. Sekarang sok-sok cari muka kau. Kali gayamu. Yang lucunya lagi, dinilai kinerja Menteri Pertahanan, ya. Menteri Pertahanan dinilai kinerjanya 11 dari 10. 11 dari 100, artinya 1,1. Coba sekarang begini, ya. Begitu Bapak Prabowo mengatakan, loh, Anda itu kan pimpinan saya. Gimana mukamu itu kau bikin? Sekarang kau bilang Budi Ari begini, Budi Ari begitu, Budi Ari harus diseret. Kau kemana? Kau Menko Polhukam. Kenapa hukum terhadap judi waktu itu juga tidak tegas kau bikin? Banyak kali ceritamu, emosi aku kau bikin. Banyak kali keluar-keluarnya ini di televisi sekarang. Ijazah palsu, suara. Budi Ari, suara. Kau kemana aja kemarin? Dapat jatah kue kau, diam kau, mingkem kau. Tiba nggak dapatan kau, sakit hati kau gara-gara nggak lolos capres, cawapres kau. Kemana-mana kau harus sekarang. Mi ambil dulu obat gula, Mi. Naik gulaku ini, Mi. Dipanggil dulu istriku dulu. Ambil obat gula dulu. Nggak betul lagi ini. Obat tensiku pun habis. Naik tensiku dia dibikin si Mahmud MD ini. Betul. Belikan dulu obat gula. $550 gula aku dibikin si Mahmud MD ini. Jaga kesehatan pun, jangan emosi nanti kayak Egy Sujana pula kau. Iya, makanya sekarang buka-bukaan yuk. Ya Ibu Megawati kemarin itu komentar apa tentang ijazah Bapak Jokowi Widodo. Kenapa sih kok repot-repot? Ya udah tunjukin aja, ini aslinya gitu aja kok repot kan begitu kan? Sekarang begini untuk masalah ini ya, oke sekarang gini aja tunjukin aja kalau emang nggak bersalah gitu aja kok repot. Kalau emang nggak terlibat contohnya PDIP gini aja kok repot. Buktikan dong. Buktikan ya. Sekelas Budi Ari, sekelas menteri ya tidak akan mungkin bicara sembarangan. Ya, itu dia. Ya, aku bilang sama kalian tidak pernah aku yang ngomong namanya kenal sama Budi Ari ini nggak pernah. Kemarin sudah berapa kali ku katakan kalau Budi Ari ini pun juga pernah 2 kali ku bikin di konten ya kan ku ku konfrontasi ya masalah kalau nggak salah pusat data nasional sementara yang kemarin itu bisa kena lock itu ya itu ku kritisi kalau bisa mundur aja kan begitu. Berapa kali ku bilang aku ini nggak ada yang bayar, bebas aku ngomong kan begitu, tapi semuanya itu asumsi ya, asumsi ya kan kita kan tinggal mencocok-cocokkan saja kejadian di bangsa ini, mencocok-cocokkan informasi dari A, B, C, D, B, E segala macam, kita ambil keterangan dari narasumber 1, 2, 3 kan begitu. Ujung-ujungnya apa ya ketika misalnya contohnya pihak kepolisian ingin mencari benang merahnya kan sudah terbantu oleh karena ada keterangan dari Opung Parbelang. Begitu, ya kan sekarang coba sekelas Budi Ari berkata, udah semua PDIP itu, katanya kan di dalam rekaman kan. Sekarang begini Bapak Budi, kita buktikan Pak, ayo, gitu. Tapi ingat Pak, tetap konsekuen ya. Kalau memang Bapak juga makan Pak, Bapak harus tanggung jawab. Ya bertanggung jawabkan kan begitu. Kalau memang ketahuan contohnya, memang terima 50%, mau bilang apa kan begitu? Silakan. Kita serahkan semuanya ya kepada pengadilan kan begitu ya. Itu dia. Udah dibilang ini kan pembicaraan pribadi. Harusnya ini tidak didengar di muka umum kan begitu. Ini harusnya konsumsi pribadi. Kalau nggak salah Guntur Romli juga ini yang memposting. Kalau nggak salah, koreksi aku kalau benar. Koreksi kalau salah pun.
Itu dia, gitu loh. Ya, si Tony, ya, itu jelas-jelas itu orang PDIP, kalian sangkal. AJK, itu jelas-jelas itu keponakannya Megawati, kalian sangkal. Tapi cuman mau ku bilang lagi ya kan, udah terbiasa orang ini menyangkal, sedangkan presiden menang aja disangkal orang ini. Sampai sekarang pun juga kenyataan pun juga disangkal orang ini. Sampai sekarang nggak percaya dia orang ini kalau Bapak Prabowo presiden. Kan begitu gaya. Ya kan, udah ya, kecuali kalau kalian ada deal-dealan, mana tahu antara kalian dengan Budiari, udahlah, nggak usah ribut-ribut lah, cincai lah. Ya itu urusan kalian, karena apa? Kalian yang bersiteru. Kan begitu, nggak ada urusan kami rakyatnya kami. Apa yang kami lakukan? Berangkat besok pergi kerja, ya kan, pulang setelah jam 12 makan siang. Setelah jam 1 kembali lagi bekerja. Jam 4 pulang kami ke rumah. Nonton lagi siarannya Bung Belak. Buang-buang suntuk. Setelah itu makan malam bersama keluarga, istirahat, siap-siap untuk kerja lagi besoknya lagi. Itu yang yang kami lakukan, itu yang kami perlukan, itu yang kami pikirkan. Nggak perlu sama kami kalian. Nggak perlu sama kami PDIP itu, nggak perlu sama kami Projo, nggak perlu. Karena kami cari makan sendiri. Kok nggak bukan kalian mengusahakan kami cari makan. Kalau kalian contohnya mau deal-dealan, tapi sekarang begini yang jadi pertanyaan. Kalau memang ada betul ya judi online ini sudah berjalan beberapa tahun sekarang, coba aliran dananya diperiksa. Coba sekarang ini ya. Sekarang kita terang-terangan, kita mulai dari Bapak Budiari dulu. Apakah Bapak Budiari mau diperiksa PPATK? Tapi setelah Bapak Budiari diperiksa PPATK, silakan periksa lagi kader-kader PDIP yang disebutkan Bapak Budiari, silakan diperiksa PPATK juga. Gitu dong, iya kan? Mana tahu ada aliran dana yang mencurigakan. Selesai. Kan begitu, ini kan semuanya kan pejabat-pejabat ini kan ketahuan ini kan hartanya berapa di LHKPN kan begitu. Ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ya kan? Ya itu kan ada kan, bisa dilihat contohnya Pak Budiari ya ketika menjabat kemarin sebelum jadi Menteri Koperasi, katakanlah asetnya dia itu, harta kekayaannya itu katakanlah 15 miliar, ya kan, dihitung sekarang ya berapa? Dicek rekeningnya, ada nggak aliran dana? Kan begitu yang mencurigakan, ya. Setelah itu, cek lagi, ya, orang-orang PDIP yang dimaksudkan Pak Budiari. Mak, ngeri. Bilang hati-hati kalian, ya, Menkominfo itu pegang data. Yang namanya Menkominfo itu megang data pusat. Terseret-seret lagi BG. Iya kan? Kita kan sudah dengar juga desas-desus bahwasanya ada petinggi Polri yang terlibat ya dengan judi online. Kita nggak tahu juga. Betul apa betul? Tapi ingat semuanya itu hanya oknum. Iya kan? Bapak Bu, ya kita fair-fairan juga. Pak Budiari mengatakan bahwasanya ada keterlibatan Pak BG. Pak BG diperiksa juga. Kan begitu. Ya kan? Bukan cuma kader. Kalau bisa, sekjen dan ketua umum juga diperiksa rekeningnya oleh PPATK. Selesai. Biar jelas, biar clear semua. Setuju juga? Ada yang setuju? Yang setuju dia tulis di kolom komentar. Setuju nggak ini bergulir terus? Setuju. Kalau setuju, biarkan ya, supaya semua ini diperiksa di PPATK. Alah, ya lah. Mau kalian tipu-tipu masyarakat. Udah nggak bodoh lagi rakyat ini, bos. Jadi kami dorong ini, ya kan? Oke, Pak Budi, nggak usah bikin klarifikasi, Pak.
Kompor, kampung kompor. Itu berita terbaru loh, ya kan? Budi Ari masih belum memberikan klarifikasi. Perang ini. Perang. Perang. Perang ini, perang. Aduh, nggak tahu aku ya. Ini nggak tahu ini kesan. Ini kesannya, kesan. Kesannya. Kenapa ya? Ini apa namanya ya? Kalau ku tarik garis dari sini ke sana ke sini, kiri ke kanan ke kiri, ya kayaknya ada misi ya dari selain selain Bapak Joko Widodo yang dilemahkan, orang-orang yang ada kaitan dengan Bapak Joko Widodo pun juga akan berusaha untuk dilemahkan. Yang kulihat kan begitu. Kayaknya ku baca seperti itu. Udah kayak paranormal kau pun. Perhatikan sekalian semuanya, Bapak Joko Widodo berusaha mereka lemahkan, ya. Bapak Gibran berusaha mereka lemahkan, ya. Bapak Prabowo sebetulnya, ya, Purnawirawan kemarin itu pun juga sebetulnya sasarannya itu Bapak Prabowo. Itu kalau sudah terganggu contohnya stabilitas politik di dalam negeri, otomatis, ya kan, mereka akan bisa melakukan sebuah tindakan yang di luar dugaan. Apa itu? Ya, aku pinjamlah kata-kata paranormal kemarin, kudeta. Tapi untungnya Bapak Prabowo bukan seorang yang bodoh. Beliau itu pintar, bisa dikendalikan semuanya, gitu. Oke, siapa lagi? Oh, disasar Budi Ari, disasar lagi nanti Marwarar, disasar lagi nanti contohnya. Siap-siap nanti kebagian ini. Pokoknya orang-orang dekat dari Bapak Joko Widodo ini akan jadi sasaran. Karena apa? Karena tahun 2029 nggak akan mungkin Bapak Joko Widodo bergerak sendiri. Nggak akan mungkin. Perhatikan kalian, dia projo masih besar, ya projo masih kuat, ya. Dan juga biar tahu kalian, masih banyak relawan-relawan Jokowi selain projo yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi yang saat ini yang sangat mencolok di pandangan publik itu ya Budi Ari. Karena apa? Karena beliau itu adalah orang projo, kan begitu bisa dikatakan. Ya ini kalau misalnya nggak dipotong, nggak di-cut jalannya ini akan terus punya power nanti di tahun 2029, akan mempersiapkan masa yang besar, mempersiapkan ya sebuah power yang sangat besar untuk menopang Bapak Joko Widodo di tahun 2029. Bukan untuk jadi presiden lagi, ya, bukan. Ya, kekuatan politik itu, ya, itu bukan berbicara harus dia jadi presiden, bukan. Ya, tapi bagaimana cara memaintain supaya dia tetap menjadi kingmaker. Itu dia. Coba, siapa yang menyangkal bahwasannya beliau adalah kingmaker? Siapa yang bikin Bapak Prabowo menjadi presiden kalau bukan Bapak Joko Widodo? Kalau bukan campur tangan dewa yang satu itu, nggak akan mungkin Bapak Prabowo menjadi presiden. Sekarang kita bicara vulgar lah dulu ya. Kita bicara vulgar, kita bicara kenyataan. Kita ngomong bebas di sini, ya terserah kalian mau menyebutkannya sebagai Raja Jawa. Kalau aku mau menyebutkannya beliau ini adalah kingmaker, kan begitu. Nah, kalau kingmaker ya dibiarkan terus powernya ini besar, maka beliau ini ya ini kekuatan ini akan mengancam kekuatan-kekuatan yang sudah mengintip ya akan merebut kekuasaan di tahun 2029. Itu dia ya, aku bilang sama kalian, Opung Parbelok udah tahu banyak informasi yang ku dapat ya, apa yang akan dilakukan Bapak Joko Widodo, apa yang akan dilakukan Bapak Prabowo, apa yang akan dilakukan si Anies Baswedan, apa yang akan dilakukan si Imin, apa yang akan dilakukan Amin Rais. Masuk radar rupanya Amin Rais pun. Banyak hal-hal hasil diskusi dengan teman-teman ya, baik yang di lingkaran luar ataupun lingkaran dalam, baik itu lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Itu hasil perbincangan kami. Kita udah tahu semuanya.
Udah baca. Dan kami nggak perlu jasa seorang paranormal untuk membaca itu semua. Gitu ya, jadi itu aja lah dari opung parbela dulu ya. Jadi kita akan lihat dan kita dorong ya, yang kita harapkan, yang opung parbela harapkan ya, Budi Ari jangan bikin klarifikasi. Biar panas-panas sekalian, perang-perang sekalian. Ya tergantung dari Budi Ari mau nggak, kan begitu kan. Sekarang kuncinya sama Budi Arinya. Kalau masa dilapor-laporkan itu kan kata Abraham Samad kan begitu kan. Waktu dia dilaporkan, ya nggak datang dia, mangkir dia. Apa dibilangnya sama masanya itu? Ah, biasa itu laporan polisi. Masalah kecil itu. Jangan mau kita nggak enak makan, nggak enak tidur gara-gara dilapor polisi. Jangan kita bikin Jokowi itu hebat. Jokowi itu kecil itu. Kecil-kecil tapi berapa dari kalian mangkir. Lapet. Kayak kali gayamu. Ya, itu dia. Ya, makanya kalau Budi Ari pun juga, kalau dia lapor-lapor polisi, oke lah, ya kan. Nah, biarin aja, biar dibuka semuanya. Kalau bicara masalah kesempurnaan, nggak ada orang yang sempurna. Kan begitu. Ini menteri di kabinet Bapak Prabowo satu-satu ini biar tahu kalian. Kalau bisa kau nilai, si A begini, si B begini, si B, si C begitu, si D begitu. Ada yang kerja, ya kan? Memang betul sungguh-sungguh kerjanya. Ada cuma ngomong doang, nggak ada kerjanya. Ada lagi yang nggak kerja, nggak ngomong juga. Siapa itu nggak perlu penilaian pribadi. Kan begitu. Ya ini Bapak Prabowo pun juga ini harus ini menjadi penilaian Bapak ya. Rakyat sudah menilai bahwasanya Pak, tolonglah Bapak gerak cepat. Tapi beberapa orang di kementerian Bapak itu kayaknya kurang bisa gerak cepat. Contoh Bapak ya di Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Yang kami mohonkan jangan sampai ada lagi seperti pengalaman 2019 Bapak ya. Itu ada beberapa universitas perguruan tinggi negeri besar terdampak atau terpapar radikalisme. Ini harus jadi PR. Jangan cuma ngomongin masalah teknologi, masalah teknik apa segala macam. Ini pun juga harus ini karena apa? Ini cikal ya generasi muda ini cikal bakal penerus bapak semuanya kan begitu. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan secara moral, ideologi ya tentang Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, bisa hancur negara ini. Itu dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Begitu juga ya Kementerian Pendidikan Dasar ya. Contohnya kenapa masih ada pembulian ya? Coba ya ada di daerah Sumatera Utara ya. Aku nggak bisa tampilkan karena menurutku terlalu pedih aku menontonnya, pengen nangis. Ada seorang anak dikeroyok teman-temannya, ditampilkan di video itu dia di rumah sakit, nggak bisa makan lagi, nggak bisa minum, akhirnya dia meninggal ditangisi oleh ibunya. Ya, coba ya, ini masalahnya apa? Pembulian bagaimana? Kan begitu dari Kementerian Agama begitu juga. Jangan cuma ngurusin masalah haji, jangan cuma ngurusin masalah toleransi, jangan cuma ngurusin masalah satu agama ini, tapi urusi juga ya bagaimana pemuka-pemuka agama itu yang kuperhatikan ya beberapa saat ini ya pemuka agama mau dari agama manapun juga itu menyakiti hati rakyat, hati masyarakat. Karena apa? Ada dari antara mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan, melakukan tindakan asusila, melakukan tindakan sodomi, melakukan tindakan yang menurut kami itu sangat mencoreng gitu Indonesia sebagai negara beragama. Tolong diperhatikan gitu loh ya. Yang kita harapkan seperti itu. Mak dalam kali kau pung. Kayak mana nggak mau nangis ya kan ya? Ada anak SD dikeroyok dia di video masih di rumah sakit, nggak taunya nggak lama setelah video itu meninggal dia. Aduh ya ini harus menjadi perhatian ini ya.
Jadi itulah dulu dari Opung Parbelang ya. Aku cuma mau bilang sama kalian Bapak Budiari dan PDB ya, kalau mau damai-damailah, kalau mau perang-peranglah. Gak urusan kami itu. Biar kami hanya menjadi penonton, pemantau. Bongkar semuanya. Buktikan semuanya di persidangan. Selesai. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati.